kembali lagi di ini hitungannya Mipo ya, tapi rame-rame nih. Dan kebetulan ada dua sosok baru karena biasanya gua sama Kolius doang, tapi buat sekarang ada Mirko ya kan yang di bawah sini yang bisa dibilang agak cerah dan bahkan Arashi yang vibes-nya kamar banget nih, anak kamar hitungannya. Anak Anak kamu. kamar. Kalau gua anak gudang yang berantakan. Anak The gudang. best lah. Nih gue juga lagi The gak best pakai color correction juga. Nah, kita mau ngapain di sini rame-rame? Sebenarnya kita pengen bahas MSC ya kan. Simple banget karena grup draw-nya kemarin udah dimunculkan juga di sosial media dari MSC. Tapi kebetulan kita di sini nggak bakal bahas apa ya, hal-hal janggal yang udah sempet kejadian, udah lewat juga, klik atau segala macamnya kita nggak bakal bahas di sini. Tapi kita bakal lebih ke ngedescribe ya kan, ngebahas semua tim dari masing-masing grup yang ada di MSC. Kan ada grup A isinya Todak, Falcon, Onyx. Grup B ada RSG PH, Siusun sama RSG Singapura. Grup C ada RRQ Hoshi, I Do Not Sleep sama Omega. Terus yang terakhir ada di grup D Impunity, Orange sama EVOS dari Singapura. Kebetulan kita juga ada berempat. Nah, jadi di sini juga gue niatnya tuh pengen kayak ngebagi jadi masing-masing dari kita tuh pegang satu grup buat ngedescribe dan buat ngejelasin atau menceritakan dari sudut pandang kita kira-kira grup ini bakal kayak gimana, dan di akhir statement kita bakal memberikan prediction sedikit nih untuk di masing-masing grupnya kayak gitu. Ini mau mulai dari mana nih? Apa yang paling top, yang paling muda nih? Gue nih takut kayak gimana ya, kurang. Santai aja, santai. Maksudnya yang namanya opini kan nanti bisa ditulis di kolom komentar juga tambahannya. Jadi kayak mungkin dengan apa yang lu punya bisa ditambahin sama kolom komentar buat data lu juga di bahasa Inggris kayak gitu. Atau bahasa Indonesia sih, rahasia bahasa Indonesia ya? Indo. Iya, itu bisa buat lu bawa di bahasa Indonesia. Indo Pride. Indo Pride. Tapi kalau ada sentence atau words yang memang lu bingung bahasa Indonesia, ini juga boleh kan, Be, campur-campur bahasa Inggris ya buat Arashi dan Gak Mirko. apa-apa. Oke, nah kita kan ada ini hitungannya namanya kayak roda kematian lah. Roda kematian. Jadi masing-masing dari kita ya kan, ada Arashi dan Mirko juga yang bakal masing-masing punya tanggung jawab untuk megang satu grup. Nah, kayak misalkan gue sama Kolius nanti bakal dapet grup apa, Arashi Mirko juga bakal dapetin grup apa. Mereka akan mempertanggungjawabkan gitu loh untuk dari grup tersebut dengan isi-isinya. Nih, jadi mau Arashi duluan sebagai analis bahasa Inggris atau Mirko duluan sebagai anchor caster bahasa Inggris? Ide. Gimana nih? Gua aja dulu. Oke. Silakan deh. Alpha banget nih, gua dulu ya. Sorry. Tadi udah ngesarkasin background, sekarang ngesarkasin MPL. Ya, gue kan bukan caster MPL sendiri. No, salah. Lu salah kayak gitu kok. Kan dijelasin satu-satu. Nih ya, main cast bahasa Inggris akan mendapatkan jatah untuk ngebahas grup Cing. grup C. Oh, geser. D. Grup D. Oke. Oke. Hampir aja dia. Oke, grup D Mirko. Berarti Arashi yang kedua ya. Let's go. Arashi grup C. Wow. Grup neraka. Aduh, tolong dong. Kenapa lu tolong? Berarti hitungannya grup D bakal ada di Mirko, grup C itu bakal ada di Arashi. Oh, gua dulu apa lu dulu nih? Grup C yang ada Araki. Yang ada Arashi. Gua dulu apa lu dulu kok? Hati-hati Arashi. Oke. Berarti kita akan langsung menuju kepada CEO MPL ya guys ya. Iya. Kan tadi katanya, nggak boleh bawa MPL ya kan? Gak ada yang bawa MPL. Nih gua bawa MPL-nya. Let's go. A atau B nih Kolius. Si paling CEO kok. Oke. Grup B. Oh, grup A. Oke. Grup A Kolius, Onyx bener. Terus abis itu kita akan buat guanya grup B ya. Berarti masing-masing udah jelas. Grup A bakal dibahas sama Kolius, grup B bakal dibahas sama gua pribadi, grup C bakal bahas sama Arashi ya kan. Dan grup D bakalan dibahas sama Mirko. Iya ya, Arashi pas banget ya, Arashi Hoshi. RRQ Hoshi bener. Dari dulu selalu. Pas baru mulai udah ada itu. Selalu. Makanya. Boleh kalau begitu. Gila ya, mulai. Kolius, kita persilahkan untuk waktunya. Oke. Pertama-tama kita kan bakal bahas dulu tentang 3 tim yang di grup dari Myanmar. Bentar kok. Suara Suaranya tadi patah-patah. lagi hujan sorry. Oh. Oke. Coba. Ya, kan ada Todak dari Malaysia, Falcon dari Myanmar, dan juga Onyx Esports dari Indonesia. Nah, pertama-tama mungkin kita bakal bahas soal Falcon dulu nih. Karena benar-benar Falcon ini kalau menurut gue bakal jadi underdog ya. Terutama kan nanti dari setiap grupnya cuma lolos 2. Iya kan? Sedangkan Todak sama Onyx Esports tuh udah kita lihat lah performance-nya di MPL Malaysia maupun Indonesia gitu kan. Kalau seandainya kita ngebahas soal Falcon yang
notabene negaranya pernah jadi runner up nih di M2. Gua rasa ini benar-benar yang bakal jadi surprise, bakal jadi kejutan. Dimana kita masih ingat banget juga dulu di M2 Burmese Gold ya, yang dia pakai DG-nya tuh benar-benar gila gitu loh, benar-benar yang sampai di respect banget di pertandingan Grand Final. Jadi menurut gue bakal banyak banget strategi-strategi yang harusnya sih bakal dikeluarin sama Falcon, walaupun memang ketika memang kemarin itu kan Shuni dan waktu di sekitar 2 tahun yang lalu lah, gue masih sempat ngelihat mereka tanding sama sebuah tim yang gue bantuin waktu itu, dan memang movementnya itu gak ada sesuatu yang menonjol, tapi kalau dari Falcon ini punya ciri khasnya sendiri, yaitu apa? Draft unique, Be. Cuman itu kurang valid kalau kita sambungkan sama MSC 2022 ini, Be, karena itu udah lumayan jauh, meta juga pastinya berubah. Jadi kita bakal harusnya kayak surprise kayak gimana yang bisa dibawa sama Falcon, terutama dia adalah runner up tentu, dan karena MSC 2021 dan juga M3 mereka nggak bertanding, jadi kayak harusnya title itu kayak Sinister Pum balik lagi nih. Jadi kayak Myanmar coba balik lagi buat kompetitif gitu ya kok ya? Ya, itu yang kalau kita ngobrolin soal Falcon. Nextnya kita bakal bahas soal Todak sih. Ya, performance Todak seperti yang kita tahu lah, semenyeramkan di impian Malaysia gitu. Dan juga beberapa player Todak, correct me if I'm wrong, mereka ada di SEA Games ya, Be, ya? Iya, 4. Betul. Nah, di sana kita udah bisa ngelihat juga performance-nya, di mana Malaysia juga sebegitu menyeramkannya. So, kalau menurut gua nggak boleh dipandang sebelah mata, tapi kalau based on harusnya sih, kalau dari Todak juga bukan tipikal tim yang memiliki sesuatu yang menonjol. Balik lagi, Todak itu juga lebih impact sih sebenarnya, lebih ke pick off. Oke. Tapi berarti kalau misalkan tadi kan agak sedikit putus-putus suaranya ya. Gua simpulkan Todak ini tidak memiliki something yang spesial, mungkin yang mencolok. Tapi karena mereka kuat di fight, makanya mereka perlu diwaspadain kali ya. Karena sekarang kan metanya kan meta late game, meta fight jadinya. Jadi itu yang mungkin harus dikondisiin lah untuk beberapa tim. Yes, makanya harus benar-benar perhatiin banget, karena biasanya tim yang kuat di team fight biasanya mereka punya habit sendiri masing-masing. Kayak roamernya itu bakal kayak gimana ketika lagi team fight, ada habitnya seperti apa. Begitu juga dengan mid lane dan lain-lain. Jadi menurut gua itu yang mungkin dari segi Indonesia bisa ngelihat. Yang sekarang gua bakal bahas adalah e-sports, di mana specialty mereka adalah counter setup, dan cewek adalah salah satu jini tombak yang begitu mengerikan gitu loh. Nggak jarang juga ngeliat cewek itu sebagai bot lane, dia tuh seneng banget dapat ngeliat atau poin. Jadi kayak itu yang bakal jadi dari Onyx Esports, dan dengan permainan e-sportsnya gue rasa itu bakal bagus banget kalau mereka bisa fighting, terutama ke Falcon dan juga by the way, sore ini hujan deras, gue sambil pindah ke bawah ya. Ya oke, boleh. Kamera dulu, sampai boleh tim. Oke. Tadi kesimpulannya sebenarnya lumayan simpel sih. Kayak misalkan walaupun putus-putus gue sempet nangkep. Jadi kalau misalkan kita ngomongin soal Todak ini kan berarti powernya lebih ke fight, ya kan? Bagaimana cara mereka team fight, habit dari beberapa pemain kayak roamer itu kan kayak udah mungkin bakal jadi ciri khas juga buat mereka. Tapi kalau Onyx tuh ujung tombaknya ada di cewek tadi yang sempat Kolius mention. Dan buat Onyx sendiri, karena kan mereka bisa dibilang permainannya berarti lumayan pasif ya, karena kan tadi udah sempat di mention juga mereka tuh mainnya counter setup. Jadi mereka kayaknya bakal lebih ya nungguin momen daripada mereka paksain momen, lebih tepatnya. Soalnya kalau menurut gua counter setup itu emang benar-benar butuh presisi yang mateng lah. Nah, tapi nih sambil nungguin Kolius nih harus ngepredik juga nih Kolius sampai nanti dari standings ya, kira-kira siapa yang nggak bakal lolos untuk dari grup stage-nya grup A ini. Feeling lu siapa tapi Mirko? Kalau gua sih feelingnya bisa jadi kalau nggak Falcon kayaknya bisa Onyx loh. Yang nggak lolos. Bisa loh. Se-strong itu Todak ya. Soalnya sebenarnya bukan masalah strongnya sih, tapi mereka itu nggak takut gitu loh. Mereka nggak takut. Meanwhile kalau kita lihat Onyx, kadang tuh mereka takut kalau misalnya masuk international tournament kayak di M3 kan. Abis menang Onyx PH, mereka lawan Kate sama Todak juga langsung rasanya beda gitu loh vibes-nya. Iya. Kena pressure jadinya. Kalau Rashi? Gimana ya, gue khawatir sama Falcon sih, soalnya kan namanya juga baru balik kan. Kayak di satu sisi kan emang dia ada kayak gimana ya, bisa ngagetin orang karena emang orang nggak banyak data, tapi cuman gimana ya, pengalaman nggak bohong lah gitu. Kalau
kan kita selalu ngomong kayak caster juga perlu jam terbang kan. Iya, iya. Jadi setuju. kalau tim yang aktif yang main turnamen terus sama tim yang baru balik itu kan kayak agak khawatir sih. Tapi gara-gara SEA Games kemarin ada beberapa perubahan dari tim Onyx juga, gue malah mikir kalau seandainya Onyx bisa jadi punya senjata tambahan sih. Bisa. Iya, kayak mereka kan ngebawa Drian ya yang bener-bener all role gitu loh. Dia bisa fleksibel juga buat mainnya. Ditambah kemarin tuh Suns udah main-main ke mid lane gitu loh. Nggak tahu gue ada perubahan apa enggak dari role-nya, tapi kalau misalkan emang ada perubahan, itu datanya pasti buyar sih. Todak sama Falcon punya analis bisa buyar datanya, dan malah lumayan terancam buat Todak dan Falcon kalau menurut gue, buat dua tim yang terancam buat ini ya, buat tidak masuk ke dalam playoff kayak gitu kalau gue. Gue setuju sih. Gue kan bikin tier list kan kemarin itu. Gue sempet taruh Onyx-nya itu sebenarnya bukan di S atau A tier. Gue masukin dia sebenarnya di Dark Horse untuk turnamen ini. Soalnya mereka itu loh bisa dibilang underrated banget. Gak ada yang ngomongin. Semua ngomongin RRQ, Omega, bahkan RSGPH ya, ya RSG. kan. Ya udah. Tapi ya Omega, RRQ, RSG, kecuali itu cuman ya udah cuman beneran 3 itu loh. Kayak Onyx itu nggak di-mention sama sekali. Oke, Onyx gak di-mention sama sekali. Kolius kalau gitu. Berarti kan ini kan udah ada sempat kesimpulan dari kita sendiri ya kan. Mungkin kalau dari Mirko tuh lebih ke dua tim, yaitu adalah Falcon dan juga Onyx yang mungkin terancam untuk tidak lolos dari grup A. Tadi juga kalau misalkan Arashi lebih ke Todak dan Falcon sama kayak KB. Kalau misalkan Kolius gimana untuk dua tim yang terancam untuk tidak lolos ke playoff, dan mungkin gambaran untuk standingsnya kayak gimana? Kalau ngomongin soal prediction sih, jujur underdog tetap menurut gua ada di tangan Falcon. Karena kenapa ya, dari segi mereka ini nggak balik lagi, mungkin dari segi experience kali ya. Kayak dari segi kompetitif sini kan terakhir udah jauh banget, dan MPL mereka pun stop gitu kan, Be. Jadi experience yang bisa mereka dapatkan adalah either itu turnamen third party ataupun memang dari scrim. Biasanya kan seperti itu. Tapi itu bisa jadi power mereka juga, Be. Karena kenapa? They don't have the data. Ya kan, untuk lawan-lawannya nggak punya data, baik dari Todak maupun Onyx gitu loh. Nggak punya data valid gimana kalau mereka saat main serius. Karena kalau namanya scrim bisa aja mereka lagi coba-coba. Gitu kan, Be. Jadi menurut gue tetap underdognya adalah Falcon. Nah, either Onyx ataupun Todak ini yang bakal benar-benar kita lebih seriusin sih kalau menurut gue. Tapi kalau dari in my humble opinion ya, ini kan kayak segitiga gunting batu kertas ya, Be ya. Dimana permainan counter setup itu bakal kalah sama permainan pick off. Ya kan, karena early game kebanyakan di pick off, dia gak bakal bisa untuk bisa counter setup karena ketinggalan leg gold dan lain-lain. Sedangkan permainan pick off juga bakal kalah sama permainan team fight. Ya kan, dan balik lagi team fight kalah sama counter setup. Kurang lebih kan segitiga kayak gitu. Jadi kalau menurut gua, kalau based on playstyle dari kedua tim ini, justru harusnya Onyx bakal lebih diunggulkan sih. Gitu. Oke, berarti Falcon yang underdog, Todak ya berarti hitungannya Falcon 3, Todak 2, Onyx 1 gitu ya kok ya. Ya, itu prediction gue sih untuk grup. Oke, itu dari grup A. Kita udah selesai dengan grup A. Kalau begitu ke part gue ya berarti ya. Grup B. Grup B bisa dibilang ada grup kembar juga yang ketemu. Di sini ada RSG Filipina, ada Siusun dari Kamboja, dan juga RSG Singapura. Kayak cuma Impunity loh dulu tuh. Cuma Impunity Kambodia yang ngakuin bahwa Siusun ini adalah tim kuat di SEA. Sampai pada akhirnya kita ngelihat sendiri dengan mata kepala kita, dan ini benar-benar tim yang patut untuk diperhitungkan. Tapi menurut gua, nggak tahu kenapa Singapura aja waktu di SEA Games itu udah nunjukin something yang spesial. Perkembangan mereka, improvement mereka, dan RSG Filipina kayak seolah-olah RSG ini kayak jadi sarangnya jungler-jungler robot, ngerti gak sih? Dan apalagi di patch yang sekarang, jungler-jungler tank lagi in banget. Adu retribution itu bakal jadi kunci kemenangan juga lah bagi beberapa tim, terutama untuk late game power yang emang ngandelin retribution dan kalkulasi damage gitu loh. Tapi jujur, RSG Filipina menurut gue grup B bakal dominate banget. Itu yang pertama statement gue. Siusun sama RSG Singapura ini yang bakal agak sedikit berdarah-darah. Tapi gak tahu kenapa feeling gue RSG Singapura ini kayak lebih diunggulkan. Bukan karena mereka lebih aktif dalam sebuah kompetisi, bukan. Tapi karena itu mereka ngalahin EVOS Singapura 4-1 loh. Gue juga kayak mempertanyakan kayak, oh 4-1 itu angka yang lumayan jauh loh. Dalam artian hampir keseluruhan MPL di Southeast Asia emang segitu gak sih angkanya? 4-1, Indonesia 4-1. Kita ngelihat dari Filipina 4-1, Singapura 4-1. Bahkan ya bisa dibilang hampir keseluruhan final turnamennya 4-1. Tapi dengan RSG Singapura yang menang 4-1 tersebut, gue malah jadi penasaran kayak mereka tuh punya apa sih, pocket strat mereka,
apa sih rahasia mereka sehingga mereka tuh jadi juara di sana. Karena balik lagi di sini Siusun dalam keadaan mereka tuh tidak diunggulkan. Kenapa? Karena mereka berada dan diapit bisa lebih tepatnya di sandwich oleh 2 juara dari masing-masing regional MPL gitu loh. Yang satu Filipina, yang satu Singapura. Jadi agak unfair buat Siusun. Dan kalau dari predik gua, RSG Filipina pertama, RSG Singapura yang kedua, Siusun yang ketiga. Kayak gitu. Kalau dari Arashi dulu gimana? Buat predik grup B. Grup B ya. Jujur kan gue nggak terlalu banyak kayak riset soal RSG Filipina kan, tanda kutip. Cuman jadi kayak dari omongan kalian tadi sih kayaknya gimana ya, agak serem-serem gitu. Tapi kalau si Houston sih menurut gue kayak mereka tuh gimana ya, mainnya agak liar gitu. Cuman kadang-kadang justru kalau emang lagi apa ya, kalau lawan tim yang malahan itu kayaknya di mainnya tuh perhitungan banget gitu. Justru kayak kadang-kadang kalau kita tuh bisa dadakan bikin play gitu tuh malah bagus loh. Saya kebanyakan tim justru kayak kalau lawan tim yang beneran rapi banget, mereka malah mainnya tuh lebih hati-hati. Dan itu kan kayak nggak ngebantu loh kalau emang lagi kalah gitu kan. Oke. Jadi kayak mungkin ada kesempatan. Maksudnya kalau ngomongin RSG Singapura menurut gua kayaknya mereka itu sih kayak mungkin emang pengaruh origin ya kan, emang kayak orang suka ngomong origin Singapura tuh bukannya jelek tapi kan emang nggak seintens yang lain gitu. Oke. Jadi kalau gua harus pilih sih kayaknya yang paling bawah RSG Singapura gitu. Terus kayaknya yang di atas yang Filipina. Oke. Berarti sesuai sama ini ya, sesuai sama gambaran grup B-nya ya. 1, 2, 3. Kalau Mirko gimana? Kalau dari gue sih, gue lebih setuju sama KB berarti ya. Sama sih, gue RSG Filipina. Soalnya gue merasa memang RSG Filipina ini udah bisa dibilang mungkin on the level of their own ya sekarang itu. Kalau dari Siusun sebenarnya agak sedikit one dimensional kalau gue liatnya. Dari kemarin kita lihat MPLI, M3 ya. Pas MPLI mungkin masih agak susah kebaca tuh sama Todak ya kan. Jadi makanya mereka tabrak-tabrakin terus. Tapi di M3 udah kelihatan banget gameplay mereka udah kebaca. Dari draftnya juga udah susah banget dia. Karena fighter jungler yang selalu di ban. Walaupun sekarang udah ada pengganti ya di jungle-nya. Tapi gue merasa juga dari playstyle yang gue nonton di Grand Final tuh masih mirip lah. Mereka carinya tabrak-tabrak, teamfight yang bisa turn. Tapi kalau misalnya lawan tim kayak RSG Filipina atau Singapura yang jago banget main objektif bakal keteteran sih. Jadi Siusun di posisi 3 menurut gua. Oke. Kolius gimana kok? Kalau dari gue juga sebenarnya sama kayak KB ya, karena memang Siusun ini sendiri balik lagi bukan merupakan tim yang unggulan menurut gue, karena balik lagi ya RSG Singapura dan juga Philippines ini benar-benar yang beda, terutama RSG Philippines gitu loh, yang dimana ya seperti yang pernah gue mention, ini kayak Onyx di MPL season 3 Indonesia. Mereka unbeatable, benar-benar mikronya gila, bahkan 10 win gimana streak. caranya mereka nabrak ya kan, itu gila sih, benar-benar another level untuk RSG Philippines. Jadi tetap dia nomor 1. Kalau nomor 2 ya setuju juga, karena memang ngeliat performance-nya dari pertandingan MPL Singapura kemarin juga RSG Singapura benar-benar gila juga. Jadi harusnya dia juga bakal bisa untuk ngelawan Siusun. Tapi again, gue juga sedikit setuju sama kata Arashi, di mana kadang-kadang main gila itu bisa kasih surprise gitu loh. Jadi harus memang benar-benar, ini 2 sama 3-nya menurut gue tipis harusnya. Maksudnya kayak nggak bisa ketebak yang benar-benar kelihatan jelas gitu loh. Iya. Main gila. Udah sering tuh gue ngeliat yang kayak main gila kan, kayak Chow Jungle, apalagi tuh yang dibawa di Moonkite. Atlas Jungle. Atlas Jungle, Todak, dan Timnas Malaysia. Dan itu mungkin yang bakal jadi closing statement gue juga sih kalau ngomongin soal main gila. Ini grup B juga bisa dibilang bisa jadi total domination buat RSG Filipina, karena emang mereka dari regular seasonnya MPL Filipina itu udah 7 win streak, dan di playoff mereka nggak kalah sama sekali, cuma kecurian 1 poin sama Smart Omega di Grand Final 4-1, 10 win streak bisa dibilang hitungannya kan jadinya buat total match, dan itu bisa dibilang perfect condition buat mereka. Lagi bener-bener panas banget lah tuh RSG Filipina. Next, grup C ini dia buat Arashi. Nah ini RRQ Hoshi, I Do Not Sleep, dan Smart Omega. Silakan Arashi. Aduh. Ya kalau menurut gue sih, ya kalau kita ngomongin RRQ kan gue dari kemarin emang kayak suka banget cara mereka main, terus kayak emang performanya tuh udah lagi bagus banget kan. Jadi gue sih sebenarnya mungkin mau dibilang bias dikit juga, ya kan Arashi Hoshi. Jadi menurut gue sih RRQ kayaknya bakal kuat banget. Kalau gue harus pilih kayaknya favorit gue sih kalau harus prediksi RRQ. Terus kalau antara Idonasi sama Omega, dulu kan IDNS tuh concernnya kan mereka lebih kayak one man team ya.
bisa dibilang dalam satu arti. Jadi katanya kan udah ada perombakan gitu, namanya juga kayak tim kan ada masalah pasti ganti-ganti. Jadi kalau mereka emang mainnya bisa lebih rapi sih kan, bisa ada hasil yang berbeda gitu. Jadi menurut gua kayaknya bakal mainnya lebih bagus. Cuman kalau dibandingin sama Omega, kan tadi Elon juga bilang kan kayak emang kayak mereka tuh kalau makin lama tuh decisionnya bagus banget. Jadi kayak terkena main konsisten. Jadi kayaknya kalau gue harus pilih, tapi gue kurang yakin. Tapi kayaknya kalau gue emang milih dari data yang gue tahu doang, RRQ yang pertama, terus kayaknya IDNS bisa kedua deh, baru Omega. Oh. Uh, Oh, Oke. oke. We got a new Oke. challenger, boy. Tapi kalau gambarannya, kalau Yang seru gambarannya, dikit ya, yang seru dikit gitu. oke. Kalau gambarannya Arahnya gimana sesuai Arashi? banget ya. Iya makanya. Gak, gue penasaran kayak menurut lu ini grup neraka gak sih dengan adanya 3 tim ini? Maksudnya grup mereka gimana tuh maksudnya? Ya kayak grup Group of yang Death. kerat gitu loh. Kayak mereka kan hitungannya yang I Do Not Sleep pernah juara MSC 2017. RRQ Hoshi kita tahu juara paling banyak di MPL Indonesia. Smart Omega Defender Champion untuk beberapa pemainnya, 4 pemain. Ya rebranding ya tanda kutip kan. Jadi mereka tuh kan ya jago semua, cuman kayaknya kalau mau dilihat kayak playstyle-nya ada kemungkinan kan kayak beda gitu loh. Dan sebenarnya kayak bias gue sih kayak gue lebih suka tuh tim yang mainnya tuh lebih proaktif loh. Oh. Itu bias gue. Jadi kalau gue liat tim tuh yang suka main kayak konsisten di bawah ke late game, sama dibandingin tim tuh yang kayak coba buat ngambil kendali game dari early game, gue lebih suka yang early game. Karena secara teori kan, ngomongin secara teori tuh, I see. kalau emang kita tuh mainnya dua tim nih sama-sama jago, kalau sama-sama tuh nggak bikin salah, yang main duluan tuh dapat keunggulan dulu loh. Terus kalau mereka tuh nggak nge-throw sama kayak bisa megang tempo terus sampai akhir gamenya, harusnya secara logika yang main proaktif tuh menang. Karena nggak ada Gitu, mistake jadi. ya, karena nggak ada mistake dan Kalau nggak ada mistake, kalau nggak iya ada iya mistake. iya iya menengok kayaknya masuk akal sih apa yang dibilang sama Aras ini Mirko. Gue udah mulai ngerti apa yang dia maksud karena kan kalau ngeliat dari Smart Omega ya, yang terakhir gue lihat itu emang powernya di Kelra dan kayak yang tadi barusan dimention sama dia, kalau semakin late game itu ya kan Kelra semakin kuat dan itu mungkin yang menjadi apa ya pemikiran dari Arashi yang ngebuat urutannya tuh ada di urutan ketiga ya sama kayak misalkan ada di apa ya di MSC Group Drop ini. Kolis gimana kok buat grup C kita? Wah, gue Prediknya. kaget sih tapi dengan Sama. prediksinya Arashi, ya walaupun masuk akal, maksudnya yang dia omongin juga memang itu ada standing points dari I Do Not Sleep juga kan, dan juga memang kelemahan dari Omega Philippines gitu. Tapi justru di sini yang gue lihat ya, RRQ Hoshi ketika dia bermain, mereka kan mainnya benar-benar purely agresif ya, Be. Dimana mereka bakal bisa dibilang tuh dari early game kalau bisa ngasih pressure yang gede ya langsung kasih pressure gitu loh. Benar-benar lawannya tuh nggak mau dikasih lepas, terutama kalau memang Albert dapetin hero-hero nyamannya gitu kan. Itu bakal benar-benar jadi mimpi buruk bagi lawan. Dan gua rasa harusnya sih dari lawan udah banyak banget dapat data soal RRQ Hoshi di sini. Sedangkan kalau untuk Omega ini juga kalau seandainya karena dia tahu power, harusnya mereka tahu power mereka adalah di late game. Mereka tuh nggak bakal ngebiarinin lawannya tuh nge-press mereka di early game. Nah itu yang gua takutin di sini. Jadi dengan nantinya di late game mereka sedisiplin itu bisa ngebalikin momentum dengan ujung tombaknya Skelra. Justru gue malah kepikirannya kayak prediction gue tuh Omega 1, RQ 2, I Do Not Sleep tapi 3 gitu. Oke. Kebalik ya total. Mirko gimana? Balik. Aduh, kalau gue sih, gue sempat bahas ini juga sih ya. Ini grup, for me, udah fix group of death sih ini. Kayak bener-bener dari skillnya udah gila. Pasti ini paling entertaining menurut gue ya grupnya. Oke. Dan kalau dari gue, sebenarnya kalau gue lihat Omega sama Yusun itu ada kemiripannya, ya kan? Dimana mereka itu sebenarnya sedikit one dimensional. Yusun early game, tapi bedanya, ya kan? Kalau Omega itu beneran nunggu late game lah sampai Kelra jadi dan dimana Chaknu juga bisa buat momen buat timnya. Tapi perbedaannya, Chaknu sama Kelra itu bener-bener mereka big game player. 100% big game player. Ketika ada momen yang bisa diambil, itu almost 100% bakal work gitu loh buat mereka. Dari semua game mereka ya, kalau kita lihat kecuali game yang lawan RSG, ketika mereka kena pressure dikit, Chaknu gak pernah miss lah pokoknya kalau dari momennya, dan juga Kelra juga dari segi carry, farming, laning phase sebagai gold laner kayaknya perfect sih dia itu at this point ya. Pertanyaan gue cuman itu, apakah RRQ bisa bener-bener dominate di arah early game-nya di mana Omega gak ada chance sama sekali. Jadi beneran tergantung momentum. Kalau RRQ bisa begitu, Omega bisa posisi 3. Gue setuju sama Arashi. Tapi kalau misalnya RRQ-nya mungkin ada kepleset dikit, Omega dapat momentum, itu Omega 1, RRQ bisa kedua. Berarti mereka bakal ngejer di
urutan ininya ya, bukan urutan, tapi match dari RRQ dan I Do Not Sleep-nya buat kalau misalkan ada kepleset. Kalau dari gua pun kayaknya gua lebih ke Coleus buat di grup C. Karena balik lagi bias oke sih kalau gua. Gua juga mungkin akan lebih ngomongin bias ini soal yang sama kayak Arashi, RRQ Hoshi yang emang mereka tuh lebih suka play apa ya, yang bikin momen lah daripada mereka tuh kayak nungguin momen. Karena kan balik lagi dengan mereka punya apa ya, mereka punya rotasi dan bisa dibilang mereka cukup matang dan salah satu tim yang tanpa adanya chemistry pun mereka bisa tetap main rapih gitu loh hitungannya. Karena kan seperti biasa dengan beberapa member baru yang masuk pun RRQ Hoshi itu bisa klop gitu loh. Tapi jujur buat I Do Not Sleep sendiri karena mungkin keterbatasan kompetitif scene-nya, malah menurut gue itu yang menjadi alasan mereka kenapa gue pun menilai nantinya I Do Not Sleep ada kemungkinan bakal ada di urutan ketiga kayak gitu. Dengan minimnya mereka kompetitif scene, mereka mungkin kurang riset lebih tepatnya. Kalau misalkan kasarnya gini, lu main cow 100 kali sama orang yang main cow 1000 kali, itu kan pasti bakal lebih banyak untuk mekanik-mekanik dan juga play-playnya bakal dibuat sama yang 1000 kali main cow kan. Karena dia lebih banyak untuk mendapatkan pengalaman dan jam terbang. Dan itu yang mungkin tidak, atau bisa dibilang belum bisa didapatkan oleh I Do Not Sleep dengan sekarang di Thailand untuk kompetitif scene-nya. Sudah selesai kalau begitu dengan grup C. Ada closing statement narasi? Gue ada tambahan sedikit. Sorry, gue baru ingat. Silakan. Boleh. Kalau seandainya it's gonna be different story kalau menurut gue kalau Lemon main. Dan satu, ketika Lemon main dengan playstyle yang dimiliki oleh Lemon, Alien itu. Dan karena gini, itu benar-benar jadi element of surprise yang benar-benar kayak setiap kali Lemon main, setiap kali dia buat movement. Dan kalau itu movementnya sukses, oh my god, itu lawannya langsung berantakan. Super play lah. Benar-benar kayak, ya super play. Nah itu yang bakal benar-benar jadi pembeda. Dan ketika satu momen gitu aja itu bakal ngebuat kayak Omega yang tadi mungkin udah ngitung seperti apa RRQ kayak lah kok kayak gini gitu. Jadi itu benar-benar element of surprise. Jadi kalau seandainya Lemon main mungkin dan memang sukses ya dengan strateginya, menurut gue bahkan RRQ bisa pertama. Mungkin itu doang sih teman. Gue juga nungguin Zap main sih kalau gitu. Gimana Arashi? Ada closing statement buat grup C? Kayak prediksi gue kayak kaget sendiri ya Edinus kedua. Ya emang mereka kayak emang setuju sih kan, emang dari segi jam terbang kita udah ngomongin ya agak kurang gitu regionnya. Jadi tapi kalau mereka bisa gitu kan nomor 2 kan bakal seru. Jadi ya prediksi gitu aja deh nggak apa-apa. Oh, beating Filipina for the first day ya. Ya biar wow gitu. Iya. Kalau Omega beneran ke knockout sih, wow. Oh itu sih Arashi MVP lah. Dukun narasi. Oke, grup D, Impunity Orange dan EVOS. Mirko. Waduh, kalau grup C itu group of death, ini group of life menurut gue. Ya kan, maksudnya dari skill level juga semuanya mirip-mirip banget nih, ya kan? Semuanya punya chance yang imbang lah untuk masuk ke dalam babak playoff. Tapi di sini gue unggulin EVOS Singapura sih. Kalau gue lihat-lihat ya, gue bener-bener unggulinnya di EVOS Singapura dan malahan Impunity. Malahan kalau gue lihat dari Orange, mereka itu bagus ya sebenarnya permainannya. Gue lihat juga di final Todak lawan Orange ini, mereka itu mantap loh. Apalagi kalau misalnya, gue lupa namanya itu mereka ada kembar, Min sama Man. Gue lupa yang mage mana, yang tank mana. Tapi duo mid ini tuh beneran mantap lah. Mereka mantap banget. Apalagi kalau kita lihat Xavier, ini bisa dibilang salah satu Xavier yang terbaik di dunia juga sih. Dari salah satu Man atau Min, gue lupa namanya. Tapi tetap aja, kalau dari EVOS Singapura, ini yang kita sempat bahas dikit ya tadi itu, SEA Games. Ketika mereka main di SEA Games itu, wow, disiplin banget, bahkan mereka bisa menang, dapetin satu game ya, hampir menumbangkan Philippines di semifinals. Itu kalau dari stratnya sih bagus banget, dan mereka itu jadi objektifnya udah bisa almost almost Philippines gitu loh dari makronya. Udah hampir mungkin catch up dengan Philippines. Jadi kalau gue lihat mereka cuman pertanyaannya satu, Jox junglernya, bukan Reminiscent. Reminiscent yang di Flash gak qualify ke MSC. Jadi dengan Jox ini gimana mereka playstyle-nya? Apakah bakal sama kayak yang di SEA Games atau mungkin beda? Mungkin mereka lebih ke hyper carry jungle lagi kayak biasa. Soalnya dia pemain assassin nih si Jox ini. Gitu aja sih. Jadi tergantung banget sama Jox. Kalau Joxnya bisa perform play-nya untuk tim Sayla sama Gear dikasih chance untuk nge-carry, kayaknya bisa sih. Tapi kalau dari Impunity cuma satu pemain yang gue beneran lihat, dan dia one dimensional banget sih berarti timnya. Mereka cuma main untuk jungle. Kalau jungle-nya bisa hyper carry, easy game, snowball dari awal. OP. Jadi kalau dari standings, EVOS 1, Impunity 2, Orange pulang. Orange pulang ya. Tapi kalau ngomongin soal Impunity, lumayan ngasih surprise juga gak sih?
Kayak OP, iya itu nickname yang lumayan ngagetin. Dengan dia tuh kalau nggak salah pakai Benedetta salah satunya, dan Chow Damage. Yang dimana pada era itu di 2021 MS-nya tuh kayak udah jarang banget orang yang bawa Chow Damage. Bahkan terakhir paling Mat ya, karena kan kembar juga kan, Max Mat, Minman tadi kan ada kembar lagi tuh dari teman-teman yang ada di grup D ini. Tapi ngomongin soal perkembangan Singapura, gimana Arashi? Setuju nggak? Kalau gua nih ya, kalau gua langsung juga bakal setuju sama Mirko dengan urutan tadi. Orange yang paling di bawah. Gue kurang info anjir. Ini juga fun fact ya, OP itu pindah jungle loh. Jadi dia bukan XP lane lagi, dia udah balik ke jungle. Jadi bisa lebih snowball gitu kalau emang dapat kesempatan. Sebelumnya gold lane. Gue udah tungguin kah? Iya. Gue mikirnya lu lagi mikir soalnya. Lagi mikir sih, cuman kayak makanya gue kurang data banget. Grup D ya, bener-bener kayak grup yang underrated gak sih hitungannya? Iya, ini grup underrated banget, tapi menurut gue bakal kedua paling entertaining menurut gue sih. Oke. Soalnya levelnya sama gitu loh, levelnya sama banget, Impunity, Orange, sama EVOS, tiga-tiga bisa bersaing. Oh, kayak kalau keras ketemu keras ya kan, entertaining. Yang bisa dibilang intermediate tuh keras, ya bener-bener kayak masih bisa berkembang gameplaynya. Ketemu yang develop gameplay juga, mungkin bisa, itu dia, seimbang gameplaynya. Bisa dibilang kalau yang ini tuh lebih kayak nggak ada yang bisa expect gitu loh. Mereka bisa bawa apa? Impunity, Orange. Kalau EVOS mungkin udah agak kebaca dari SEA Games, tapi dengan jokes itu loh. Ya tapi gear juga beda gak sih pemainnya? Gear beda, jokes beda, nggak ada soul kan? Iya. Jadi makin kuat sih menurut gua. Mereka kayak bawa pemain tua aja kemarin Soul. Iya. Kayak gitu maksudnya. Apalagi gear gitu. Ini kayaknya ya feeling gue nih, gue ngebaca Arashi nih, Arashi lagi bingung Impunity atau Orange yang bakal di urutan ketiganya. Atau bahkan Iya sih. EVOS. Kenapa? EVOS kayaknya pertama, cuman ya Impunity-nya yang gue kurang tahu. Soalnya kayak emang OP bisa bikin play, cuman kan kayak balik lagi kan kayaknya kalau tim tuh ngelihat strategi yang ngandelin satu orang gitu kan udah nggak terlalu gimana ya. Kita karena tim udah main makin rapih, jadi kayak kalau emang ngandelin satu orang doang, kayaknya udah kebaca loh dan gampang buat nge-counter. Ya pastiin kalaupun kita nggak bisa nahan dia di early game, paling nggak kayak kalau kita kalah pun jangan dia yang dapat semua killnya gitu kan, bisa di counter dengan cara tuh di makro gitu loh. Jadi setuju juga sih. Nggak mungkin mereka tuh bisa menang kalau emang mainnya kayak ngandelin satu orang doang. Sama ya jadi kayak Oh sama, sama oke. gambar lagi. Oke. Sama gambar. EVOS Iya juga. sama gambar. Oh sama gambar? Wow. What? EVOS di bawah? EVOS di bawah? Enggak, Eva di atas. Oh, Oh, gambarnya terbalik. gambarnya terbalik. Gambar terbalik. Ya ya, EVOS di Beda. atas, Impunity kedua. Oh, gambar kebalik, Orange kedua berarti. Menurut gua Orange kedua sih kayaknya. Oke. Menarik. Kolius gimana kok? Oke, nah ini yang idem sebenarnya kalau dari segi urutan ya. Sebenarnya kayak udah kelihatan banget 1, 2, 3-nya kalau dari grup D. Tapi ada satu hal yang perlu gua mention ya. Maksudnya kayak entah kenapa kalau Singapura tuh sebenarnya jujur, terutama EVO Singapura tuh kayak mereka pinter banget untuk meracik taktik gitu loh. Kayak tiba-tiba memang draftnya juga bagus ya kan, taktiknya tiba-tiba juga keluar semua ya kan, kayak mereka mau main kayak gimana tuh early game mereka tuh bisa dibilang lumayan cukup kuat untuk ngedikte gue early game mau ngapain. Itu specialty dari EVO Singapura kalau menurut gue. But the problem is adalah ketika middle to late game itu semua berubah sih, kayak apa ya, bahkan untuk Impunity itu tuh bisa aja nggak sih kejutan, karena yang bisa gue bilang tuh it's not about discipline gameplay ya yang bisa dipersembahkan sama EVO Singapura ya, tapi kayak banyak banget karena kayak EVOS tuh terlalu stick to the book, kayak mereka tuh kalau sampai ada surprise something yang benar-benar kayak ngasih kejutan, nah itu yang bikin mereka bakal kayak oke, habis itu gue mau ngapain, kayak ini di luar plan gue nih gitu, seakan-akan kayak gitu. Nggak fleksibel, itu yang pengen gue mention gitu loh, itu yang menjadi mungkin kelemahan menurut pandangan gue pribadi. Tapi ya ngelihat isi grupnya Orange dan juga Impunity ya menurut gue tetap sih EVOS. Oke. EVOS pertama, yang kedua? Sama kok. Yang kedua ini Impunity, ketiga Orange. Nah, masalahnya sama siapa nih? Gitu. Tadi awal-awal gue udah bilang gue gitu. Masalahnya ada yang Orange nih tiba-tiba nih. Oke, grup A, B, C, D udah selesai untuk kita bahas. Berarti kalau begitu udah buat opini kita pribadi masing-masing. Thank you banget buat Arashi, Mirko juga udah join. Kolius juga thank you banget atas waktunya. Dan mungkin nextnya bakal kita bakal kita bahas lagi kalau misalkan ada waktu, atau mungkin nanti menuju ke playoff. Karena kan balik lagi kalian udah tahu yang namanya playoffnya nanti bakal di random lagi bracketnya. Kita juga lumayan shock dengan hal tersebut yang menurut gue juga baru. Yang biasanya kan grup A juara pertama ketemu sama grup B juara kedua kayak gitu kan, di cross lah. Tapi sekarang bener-bener di random. Kalau seandainya ada waktu mungkin kita bakal bikin prediksinya juga buat nanti di babak playoff. Tapi buat sekarang thank you banget.
takutnya netizen punya pertanyaan yang sama ya. Mhm. Let's say RRQ itu juara grup, Onyx juga juara grup. Ketika di random, Onyx ketemu RRQ, itu bakal di random lagi atau dibiarkan Indonesia ketemu Indonesia? Bisa ketemu berarti kan? Bisa ketemu kan berarti kan? Ini Iya, bukan group tapi kan stage. ingat, mereka ya. di upper bracket loh. Mereka Iya. masih di upper bracket. Jadi Di upper bracket. walaupun Indo ketemu Indo, yang kalah kan ke lower. Ya. Gitu. Ya itu masalah utamanya. Yang berbahaya kalau misalkan di live drawing juga dan ternyata keluar Indo ketemu Indo, itu udah pasti bakal jadi something yang ya panas lah bisa dibilang. Panas. Di mana-mana pasti panas, di mana-mana pasti Panas panas. Ya dan buat teman-teman juga di kolom komentar silakan beropini, grup A bakal kayak gimana, grup B bakal kayak gimana, grup C, grup D bakal kayak gimana. Tuliskan dan tuangkan ide kalian, opini kalian, bebas sedemikian rupa mau kayak gimana. Kalian mau ngepredik sekaligus juga silahkan, karena kita nggak bakal bisa ngepredik untuk playoff, karena ya balik lagi bracketnya belum muncul itu yang pertama. Random, jadi kalian tungguin aja live drawingnya yang nanti akan diadakan setelah babak grup stage ini kelar. Hari pertama itu grup AB ya kan, hari Sabtu. Untuk hari Minggunya grup C sama grup D yang akan bertanding. So, Berarti either drawingnya Minggu malam atau Senin ya? bener, itu dia. Kita tunggu aja bagaimana pengumuman dari MSC. Gua KB, mewakili Arashi, Mirko, Kolius juga mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah!